Kembalinya Dewa Perang bab 611-620. Novel Tun. Bab 611. Keluarga Davis dan anggota keluarga lainnya tercengang. Identitas macam apa yang dia pegang yang bisa membuat Leslie begitu takut? Apa sebenarnya latar belakangnya? Keluarga Davis gemetar ketakutan. Leslie tidak takut bahkan ketika kedua pria bertopeng itu melakukan trik seperti dewa sebelumnya, tapi dia menjadi sangat takut setelah identitas pria itu terungkap. Mengapa demikian? Jackie pasti seseorang yang sangat kuat. Saat ini, Leslie sudah tidak ragu lagi dengan keinginan Jackie untuk mengambil alih Salt City. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang dilebih-lebihkan karena Jackie benar-benar dapat mencapainya dalam kapasitasnya. Jackie tersenyum dan berkata, selama Anda mematuhi saya dan melakukan apa yang saya minta, saya berjanji bahwa keluarga Davis akan makmur. Di masa depan, Anda dapat menggantikan siapapun yang Anda inginkan di Salt City. Terima kasih, Jackie. Keluarga Davis akan melakukan apapun yang Anda minta dari neraka atau air tinggi. Leslie sangat gembira. Terlepas dari ketakutan sebelumnya, keluarga Davis dapat melihat perubahan total dalam nasibnya dan menjadi makmur dengan mengikuti Jackie. Leslie segera menepuk bahu Derek, dan berkata, buat reservasi makan malam untuk malam ini di restoran terbaik di Salt City untuk menyambut Jackie. Oke, aku berjanji tidak akan mengecewakan. Derek langsung beraksi. Sementara itu, Jackie dengan senang hati menerima pengaturan mereka dan tinggal di kediaman keluarga Davis. Setelah itu, Leslie pergi ke kamar Jackie dengan beberapa wanita cantik. Kamu boleh masuk, tapi wanita-wanita ini harus tersesat, kata dua pria bertopeng dengan dingin di pintu kamar. Terkejut, Leslie menyeringai dan berkata, kamu salah paham. Aku punya mereka di sini untuk Jackie. Puan bukan pria yang suka pilih-pilih. Dia sangat tidak menyukai wanita biasa seperti ini. Jawab pria bertopeng berbaju putih acuh tak acuh. Itu benar, jika kamu ingin berjanji setia, setidaknya dia harus menjadi wanita tercantik di Salt City, sehingga itu mungkin menarik baginya. Pria lain bergema. Oh begitu. Leslie terperanjat. Setiap pria lajang dari keluarga terkemuka dan kekuatan besar yang dia temui bejat. Jadi ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu suci dan berbudi luhur seperti Jackie. Mereka yang memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk menahan godaan adalah orang-orang yang benar-benar melakukan hal-hal besar. Setelah dipikir-pikir, dia berasal dari kekuatan khusus itu, jadi tentu saja, dia bisa menahan godaan. Pelatihan sejak usia dini memungkinkan Jackie mengubahnya menjadi kebiasaan. Karena itu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk alkohol dan wanita. Setelah beberapa saat, Derek kembali dan pergi ke Leslie. Ayah, siapa sebenarnya Jackie? Dia bukan satu-satunya yang penasaran, karena anggota keluarga Davis lainnya juga penasaran setelah melihat betapa ketakutannya Leslie mengikuti pengungkapan identitas Jackie. Leslie menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengar, kalau begitu. Apa? Setelah mendengarnya, mata semua orang keluar dari kepala mereka. Derek bahkan jatuh ke tanah karena ketakutan. Biarkan aku memperingatkan kalian semua, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang salah saat membantu Jackie keluar, jangan sampai kita hancur. Dipahami. Semua orang di keluarga Davis mengangguk serempak. Di malam hari, keluarga Davis mengadakan makan malam selamat datang untuk Jackie di restoran paling mewah di Salt City. Setelah makan malam, Jackie mengumumkan sambil tersenyum, ayo cari Buddha batu. Baik Leslie maupun Derek membeku sesaat. Apakah dia akan mengeluarkannya pada Buddha batu begitu cepat? Ini terlalu cepat, bukan? Ayo pergi, apakah kamu takut? Bibir Jackie melengkung membentuk senyuman. Tidak, Jackie, silakan lewat sini. Leslie menggigit peluru dan menunjukkan jalannya. Segera, mereka datang ke Jagat Club. Malam ini saatnya untuk mengganti pemilik di sini, kata Jackie sambil melihat plakat Jagat Club dan tertawa arogan. Bab 612. Begitu Jackie selesai berbicara, seorang pengawal di belakangnya tiba-tiba bergegas ke depan. Dia membagi dua plakat klub bergerigi dengan satu tendangan. Pemandangan itu membuat ketakutan menjalari keluarga Davis. Bagaimana kurang ajar? Tidak ada seorang pun di Salt City yang berani menantang Brock seperti ini. Jackie tampaknya akan membuat kekacauan di Salt City. Namun, sebagai seseorang dalam kapasitasnya, dia benar-benar berhak melakukannya. Suara keras dari kerusakan plakat Jagat Club menarik banyak perhatian. Ratusan orang bergegas keluar dari arena tinju bawah tanah dan mengepung Jackie dan rombongannya. Pria yang memimpin kelompok itu bertanya dengan dingin, apakah Anda merusak plakat itu? Ya saya lakukan, Jackie menyeringai. Orang bodoh yang kurang ajar. Beraninya kamu, apakah kamu tahu tempat apa ini? Kelompok itu menyerang mereka. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang benar-benar berani menyebabkan keributan di sini. Dengan tasbih di tangannya, Jackie menjawab sambil tersenyum, ya, benar. Saya hanya ingin memberi tempat ini pemilik baru. Apa? Kata-katanya membuat semua orang bingung. Berikan tempat ini pemilik baru.
Bukankah itu berarti dia ingin mengusir Brock? Dia pikir dia siapa? Beraninya dia bahkan berpikir untuk melakukannya. Teman-teman, kalahkan kelompok bocah tak tahu malu ini. Di bawah komando pemimpin, ratusan orang bergegas. Derek dan Leslie sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di balik pesta Jaki. Menimbang bahwa Jaki hanya membawa 12 orang, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia dan anak buahnya dapat menangani kelompok ratusan orang. Belum lagi Brock juga memiliki ratusan petarung top. Melihat ratusan orang menyerangnya, Jaki tetap tenang tanpa mengedipkan mata. Selain 2 ahli bertopeng di belakangnya, 10 pengawal lainnya melangkah maju untuk bertarung. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Leslie dan yang lainnya kaget. 10 orang ini sebenarnya sangat kuat sehingga mereka berada di pihak yang menang, meskipun ada ratusan lawan. Segera, ratusan orang dikalahkan dan bersembunyi di arena tinju bawah tanah. Ayo masuk. Jaki memimpin semua orang ke arena tinju bawah tanah. Pada saat ini, ada pertandingan tinju yang sedang berlangsung dengan banyak penonton. Tapi perhatian semua orang tertarik oleh keributan di arena. Penjaga keamanan arena tinju bawah tanah terlihat terbang di udara dari luar. Kemudian sekelompok orang muncul. Semua orang menoleh. Apa yang terjadi? Oh tidak, seseorang di sini untuk membuat keributan. Beritahu Buddha Batu sekarang. Tak lama kemudian, Buddha Batu disadarkan akan situasinya dan pergi ke arena dengan semua ahlinya. Beraninya kau datang membuat masalah di tempatku, Leslie Davis. Teriak Brock dengan dingin setelah dia mengenali Leslie sekilas. Saya. Ketakutan, Leslie bingung. Dia tidak bisa berbicara dengan Brock. Sementara itu, Jaki berbicara, saya membuatnya datang ke sini. Lihat ke sini. Hah. Brock tercengang. Semua orang mulai mengamati Jaki. Tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah kepala. Selain itu, dia tidak terlihat seperti berasal dari kota selatan karena dia tidak terlihat familiar. Buddha Batu, mereka telah merusak plakat dan mengklaim bahwa mereka ingin memberi tempat ini pemilik baru. Seorang bawahan segera memberitahu Brock apa yang terjadi. Brock menatap Jaki. Benar, aku yang melakukannya. Kamu Brock Green, kan? Kamu sudah lama menempati tempat ini. Sudah waktunya tempat ini mendapatkan pemilik baru. Katanya dengan tenang, tetapi kata-katanya mendominasi. Benar-benar tidak ada anak muda di South City yang berani memprovokasi Brock. Dia terkejut. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang pria muda yang sombong. Selain dewa perang, tentu saja. Dia adalah Tuhan, dan bukan manusia. Brock bertanya, merasa penasaran, maaf, tapi bolehkah saya tahu siapa Anda? Bab 613. Jaki tiba-tiba berhenti memutar tasbih sambil mencibir, kamu tidak layak mengetahuinya. Arogansi seperti itu. Dia arogansi murni. Brock tertawa, anak muda, jangan terlalu sombong. Lebih dari 10 anak muda telah mati di tanganku selama bertahun-tahun. Mata Jaki tiba-tiba berubah cerah dengan sinar ancaman. Kamu punya 2 pilihan sekarang, Brock Green. Yang pertama adalah kamu berlutut di depanku dan memanggilku, Tuan, yang kedua, kematianmu. Semua orang tersentak setelah mendengarkan kata-katanya. Bukankah dia takut mati dengan menantang Brock seperti ini? Brock tertawa. Seorang pria di sebelahnya segera berteriak dengan marah, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu begitu sombong di depan guru. Tepat setelah dia selesai berbicara, Master bertopeng putih di sebelah Jaki tiba-tiba memelototinya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi gerakan kabur dan muncul di depan pria itu, mengangkat dan mengayunkan pisaunya. Pada saat dia menyimpan pisaunya, dia sudah kembali ke sisi Jaki. Gerakannya terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang. Semua orang mengira dia telah berdiri di tempat yang sama dan tidak pernah bergerak sama sekali sambil hanya memelototi pria itu. Sebuah kepala yang terpenggal jatuh ke tanah, sementara darah memuntahkan kemana-mana, memerciki wajah semua orang di sekitar pria itu. Pemandangan mengerikan seperti itu membuat mereka takut. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang hanya dengan satu tatapan? Setelah melihatnya untuk kedua kalinya, Leslie dan Derek masih disambar petir. Ekspresi pada Brock berubah serius saat dia berkata, dia memiliki kecepatan kilat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di tempat kejadian yang benar-benar melihat apa yang terjadi. Berlutut atau mati, tanya Jaki. Di atas mayat kita. Binatang maut dan Raja Serigala muncul pada saat itu. Meskipun Hades telah menjadi bawahan Levi, Brock masih yang terkuat memiliki 2 ahli ini di sisinya. Membunuh mereka. Begitu Jaki memberi perintah, kedua ahli bertopeng itu bergegas. Wolf King dan Beast of Death juga bergerak. Pakar bertopeng putih jauh lebih cepat daripada Raja Serigala. Setelah mereka melewati satu sama lain di jalan, ada celah di leher yang terakhir. Raja Serigala jatuh ke tanah dan mati. Sementara itu, ahli bertopeng hitam akan berhadapan langsung dengan Beast of Death. Dia mendapat pukulan di dada saat dia mendaratkan pukulan ke Beast of Death. Dia baik-baik saja,
tetapi yang terakhir tidak karena dadanya tiba-tiba meledak. Dua ahli terkuat Brok mati dalam sekejap. Dua ahli yang tidak pernah menderita kerugian dalam pertandingan kematian timur sangat rapuh seperti kaca. Pada saat ini, semua orang menjadi bodoh, termasuk ratusan ahli di belakang Brok. Karena mereka berdua tidak bisa mengalahkan mereka, semakin mustahil bagi kita untuk mengalahkan mereka. Brok sangat terkejut. Saya tidak mampu untuk melewati orang ini. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Salt City? Tanya Brok dengan tenang. Senyum iblis muncul di wajah Jackie. Aku ingin menjadi bos Salt City. Kudengar kau yang terkuat di sini, jadi aku datang padamu lebih dulu. Napas Brok menjadi berat. Meskipun pria ini sombong, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku akui bahwa aku bukan tandinganmu, tapi tidak mungkin aku membiarkanmu menelan seluruh kota selatan. Oh, Jackie tertarik. Karena Salt City bukanlah tempat di mana kamu bisa membuat masalah begitu saja. Aku menyarankan kamu untuk pergi secepat mungkin, atau kamu akan mati. Desak Brok. Hahaha. Jackie tertawa terbahak-bahak. Anak buahnya mengikuti. Apa yang saya katakan itu benar. Ada orang yang sangat kuat di sini di Salt City. Terlepas dari siapa Anda bukan tandingannya. Bab 614. Brok tahu tentang Levi. Tidak peduli apa latar belakang kuat yang dimiliki Jackie, dia akan hancur setelah melewati Levi. Selain itu, Jackie menargetkan wilayah di Salt City, yang merupakan perilaku yang paling dibenci oleh God of War. Mereka pasti akan bertemu, dan Jackie akan mati. Baiklah, siapa pria itu? Katakan padaku, agar aku bisa menemuinya. Jackie bertanya sambil tersenyum. Dia percaya tidak ada seorang pun di Salt City yang bisa menghentikannya. Lebih baik kamu tidak tahu. Ikuti saranku, tinggalkan Salt City sekarang. Brok mendesak lagi. Bunuh dia. Sebagai seorang pria yang bertindak, Jackie memberi perintah kepada orangnya, dan ahli bertopeng putih itu langsung berubah menjadi gerakan kabur. Dengan kilatan pedang, Brok perlahan merosot ke tanah. Sebelum dia meninggal, dia menunjuk Jackie dan berkata, jadi kamu. Tubuh Brok jatuh kaku ke tanah. Rupanya, dia mengenali siapa Jackie sesaat sebelum dia meninggal. Seluruh arena tinju bawah tanah berada dalam kekacauan. Tenang, semuanya. Mulai sekarang, saya akan mengambil alih di sini. Mereka yang bergabung dengan saya tidak akan dianiaya. Teriak Jackie. Melayani Anda, Tuan. Ratusan orang berteriak sekuat tenaga saat mereka berlutut. Setelah mengambil alih Jagat Club, Jackie memandang Leslie dan bertanya, siapa pria yang dikatakan Brok Green itu? Entahlah, aku belum pernah mendengar orang seperti itu di Salt City. Kurasa dia mengarangnya untuk menakutimu. Jawab Leslie. Salah satu anak buah Jackie juga berkata, kami sudah memeriksa sebelum datang, Pak. Tidak ada orang seperti itu. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi ke perhentian kita berikutnya, Grandmaster. Mata Jackie berkilauan dengan kebencian yang dingin. Itu benar-benar malam di mana Salt City dibiarkan berputar dalam angin. Kekuatan yang tiba-tiba muncul pertama kali membunuh Buddha Batu dan kemudian memenggal kepala Grandmaster dalam angin puyuh. Lebih dari selusin pasukan langsung dihancurkan berturut-turut. 27 arena tinju bawah tanah dan ratusan wilayah semuanya diambil alih oleh Jackie. Apa yang terjadi kali ini jauh lebih merusak daripada jatuhnya faksi Scott dan Triple Group. Setidaknya, dua peristiwa sebelumnya tidak mempengaruhi orang lain. Kali ini, tidak hanya banyak yang terpengaruh, tetapi Jackie dan kelompoknya juga sangat kejam. Siapapun yang tidak tunduk akan dibunuh tanpa ampun. Dalam waktu singkat, semua orang diliputi oleh kepanikan dan ketakutan. Semua keluarga kuat menjadi cemas karena mereka khawatir bahwa masalah akan datang kepada mereka, dan mereka mungkin menjadi orang berikutnya yang mati. Fakta bahwa kedua tokoh besar, Brok dan Grandmaster, terbunuh menunjukkan betapa kuatnya Jackie. Yang paling penting, mereka tidak mengetahui identitas asli dari kekuatan ini karena mereka tidak dapat menemukan apapun tentang mereka. Leslie dan Derek lebih terkejut daripada siapapun karena mereka mengikuti Jackie sepanjang waktu dia memadamkan lebih dari selusin pasukan. Mereka bahkan menyaksikan bagaimana Jackie membunuh Brok dan Grandmaster. Dia sangat kuat. Luar biasa kuat. Mereka menjadi terkejut. Sungguh keberuntungan bahwa keluarga kami benar-benar dipilih secara acak oleh Jackie. Jackie meminta keluarga Davis untuk menjaga wilayah yang telah dia ambil alih, yang merupakan lompatan besar bagi mereka dalam setiap aspek. Jackie puas dengan pencapaiannya malam ini, tapi dia tidak bangga, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang biasa. Setelah kembali, Jackie membuat panggilan telepon, dan dengan hormat berkata, Tuan, saya telah memusnahkan dunia bawah kota selatan sesuai dengan instruksi Anda. Tolong beri saya instruksi Anda lebih lanjut. Baiklah, kamu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan selanjutnya. Tunggu saja aku pergi ke Salt City sendiri. Sebuah suara tua terdengar berkata dari ujung telepon yang lain. Bab 615. Dimengerti, Guru, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jackie sangat senang.
Sementara itu, Leslie dan Derek menundukkan kepala seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan, merasa ngeri jauh di lubuk hati. Orang lain datang, dan itu bahkan Tuan Jackie. Mengingat Jackie sendiri sangat kuat, tuannya pasti sangat kuat. Berita tentang apa yang terjadi dengan cepat menyebar keesokan harinya. Russell sengaja pergi ke keluarga Black dan mengingatkan mereka, baru-baru ini, sekelompok kekuatan misterius telah datang ke Salt City. Bahkan Brock Green dan Grandmaster telah terbunuh. Berhati-hatilah, semuanya. Sementara terkejut, mereka membuat catatan mental tentang apa yang dikatakan Russell. Memikirkan sesuatu, Meredith mau tidak mau berkata, aku harus menjadikan Zoe pengawal. Ini sangat berbahaya baru-baru ini. Aku harus memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, selain itu, memiliki pengawal juga bisa menjauhkan Levi dari Zoe. Robert tersenyum, itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Ragu-ragu, Meredith berkata, kami tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Pengawal harus yang terbaik dalam semua aspek, dan lebih disukai seorang wanita. Jenny, Logan, karena kalian berdua kenal banyak orang, bisakah kamu mencari kandidat yang cocok? Jenny menyunggingkan senyuman, kamu berada di tangan yang baik, Nenek. Kebetulan ada yang cocok di lingkaran sosial kita baru-baru ini. Oh benarkah? Meredith terkejut. Baru-baru ini, saya bertemu dengan seorang wanita, yang dulunya adalah seorang tentara dan baru saja pensiun dari garis depan barat. Dia dijuluki Hades wanita, dan dikatakan dapat mengalahkan 100 lawan sendirian. Kata Jenny. Dia orangnya kalau begitu, cepat bawa dia ke sini. Itu datang sebagai kejutan yang menyenangkan bagi Meredith. Jenny ragu-ragu sebelum menjawab, harganya mungkin sedikit terlalu tinggi, Nenek. Ini adalah gaji tahunan 10 juta, mobil, dan rumah. Tidak apa-apa. Meredith sangat peduli pada Zoe, jadi dia bersedia membayar berapapun harganya. Tidak masalah. Tak lama setelah itu, Jenny membawa tentara wanita itu. Berdiri di ketinggian 1,8 meter, dia mengeluarkan getaran membunuh yang kuat. Senang bertemu denganmu, Tuan Black, Nyonya Westbrook. Nama saya Silas Whitefield, saya pernah bertugas di pasukan khusus pasukan harimau dari zona perang barat. Saya telah membunuh 277 lawan di medan perang. Menjadi pengawal adalah bukan masalah bagiku. Dengan ekspresi tajam di wajahnya, Silas memancarkan kehadiran yang mengintimidasi. Orang-orang hitam langsung menyukainya. Baiklah, Silas, kamu diterima. Kami memiliki dua persyaratan, pertama, jaga keselamatan cucu perempuanku, dan kedua, jangan biarkan Levi Garrison mendekatinya. Ini fotonya, kata Meredith. Silas mengambil foto itu dan meliriknya sebelum menjawab, oke, tidak masalah. Ini tugas yang mudah, aku pasti akan menyelesaikannya. Ekspresi percaya diri dan relaksasi terlihat di wajah Silas. Dibandingkan dengan membunuh musuh di medan perang, ini hampir seperti dia sedang berlibur. Meskipun Zoe tidak ingin memiliki pengawal, dia tidak dapat melakukan apapun karena Meredith telah mengaturnya. Bagian terburuknya adalah Silas harus bersamanya sepanjang waktu. Dengan kata lain, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Levi. Seperti biasa, ketika Levi datang ke kantor Zoe dan hendak membuka pintu untuk masuk, dia melihat seseorang jangkung yang beberapa sentimeter lebih rendah dari tingginya berdiri di luar pintu. Yang mengejutkan adalah bahwa itu adalah seorang wanita. Kamu tidak diizinkan masuk. Silas menghentikannya dengan suara dingin. Siapa kamu? Levi bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat wanita ini. Saya pengawal Mes Lopez, jawab Silas. Levi tercengang. Sejak kapan Zoe mendapatkan pengawal? Aku suaminya, kamu boleh minggir sekarang. Kemudian Levi berjalan masuk. Tidak, saya punya tugas lain, yaitu menjauhkan Anda dari Mes Lopez. Silas menghentikannya tepat di jalurnya. Bab 616. Levi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah pengawal yang disewa keluarga hitam untuk mencegahnya berinteraksi dengan Zoe. Kau yakin bisa menghentikanku? Dia tertawa. Silas hanya melotot dingin. Aku bahkan tidak takut bertarung sampai mati di medan perang, apalagi orang sepertimu. Dia sudah memikirkan 34 cara untuk mengendalikan Levi. Baginya, orang biasa seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Membuang-buang bakatnya untuk mengirimnya mengejar seseorang sejelas ini. Levi terkejut sesaat sebelum menyeringai ketika dia bertanya, oh, kamu pernah bertugas di tentara sebelumnya? Ya, Silas mengangguk. Di zona perang mana? Dia melihat Silas sedikit lebih dekat dan memperhatikan kemarahan seperti tentara yang tampaknya mengelilinginya seperti aura. Itu hampir membunuh. Dia pasti telah membunuh musuh di medan perang sebelumnya. Dia harus menjadi seorang profesional. Silas biasanya tidak akan memperhatikan orang seperti Levi. Namun, Meredith telah memerintahkannya untuk menjauhkannya dari Zoe dengan cara apapun. Silas memutuskan untuk menyingkirkannya sekali dan untuk semua sehingga dia bisa khawatir tentang satu hal yang kurang. Yah,
saya baru saja mengalahkan pasukan harimau dari zona perang barat sekitar sebulan yang lalu. Dalam 3 tahun saya sebagai tentara, saya telah membunuh 277 orang. Saat Silas membual tentang jumlah tubuhnya, matanya berkilat membunuh. Dia ingin menakut-nakuti Levi. Dia tidak berharap dia benar-benar tidak terpengaruh. Levi bertanya, "Oh, kamu salah satu tentara Pang kecil itu, Ezra." Ketika Silas mendengarnya menyebut nama Chief Williamson, dia terkejut. Dia tahu Chief Williamson. Chief Williamson adalah panglima tertinggi zona perang barat. Dia adalah idola bagi banyak tentara barat, kedua setelah Dewa Perang. Tapi kebanyakan rakyat jelata bahkan tidak akan tahu kekuatan Chief Williamson. Bagaimanapun juga, zona perang barat berada di garis depan. Bagaimana mungkin seseorang di South City tahu tentang dia? Tunggu, dia baru saja memanggil Chief Williamson. Bajingan kecil. Begitu dia akhirnya sadar, Silas praktis memancarkan kemarahan. Dia marah. Bagaimana dia bisa menyebut Chief Williamson sebagai Pang kecil dengan begitu santai? Betapa kejam. Silas memelototi Levi seolah dia ingin merenggut nyawa darinya. Apa yang baru saja Anda panggil Chief Williamson? Sedikit bajingan. Kenapa? Levi menjawab dengan acuh tak acuh. Dialah yang secara pribadi melatih Ezra dan mengirim yang terakhir ke barat. Apakah salah bagi saya untuk memanggilnya sedikit Pang? Bagi Silas, bagaimanapun, itu menjadi sangat tidak sopan. Beraninya Levi menghina Dewa Perang Barat yang tak terkalahkan. Dia harus mati. Beraninya kau memperlakukan dia dengan tidak hormat seperti itu. Minta maaf segera, Silas meraung. Levi mengerutkan kening. Apa yang saya lakukan? Mengapa saya harus meminta maaf? Kamu menghina Chief Williamson. Kamu tidak berhak menyebut orang seperti dia bajingan kecil. Minta maaf sekarang, Silas menekan. Levi mendengus dingin. Bahkan jika Ezra berada tepat di depanku, aku akan tetap memanggilnya Pang kecil. Bahkan, dia akan sangat senang tentang itu, jadi siapa kamu untuk menghentikanku? Levi praktis adalah guru dan panutan Ezra. Hanya dengan satu kata, Ezra akan menghancurkan seluruh desa dan membakar hutan untuk Levi. Jika dia menyebut Ezra sedikit pang di wajahnya, yang terakhir akan senang selama sisa minggu ini, mungkin. Silas semakin marah dan semakin marah. Saya sudah meninggalkan tentara dan tidak lagi ingin memiliki darah di tangan saya, jadi jangan dorong saya. Apakah Anda akan meminta maaf? Silas bertanya dengan suara rendah. Levi sudah mati di matanya. Levi hanya terkekeh. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi tidak. Aku tidak akan melakukannya. Dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ezra cukup bagus jika dia bisa menciptakan prajurit wanita yang luar biasa. Dia akan lebih menakjubkan jika dia bisa menggunakan otaknya dengan benar. Karena dia berani menyebut Ezra, Pang kecil, bukankah seharusnya dia tahu hubungannya dengan Ezra? Bab 617. Oke, kamu sendiri yang menanggungnya, kata Silas dingin. Dia tidak akan menahan diri lagi. Meskipun ruang kecil tempat mereka berada, Silas tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang ramping dengan cepat. Dengan kecepatan seperti kilat dan dengan kekuatan guntur, dia membidik wajah Levi. Semua yang Silas latih di ketentaraan adalah untuk membunuh. Jika dia bertindak, maka itu untuk membunuh. Dengan satu tendangan ini, Levi mungkin akan menderita setidaknya patah hidung, jika bukan wajahnya yang benar-benar hancur. Dia pasti harus berbaring di rumah sakit selama beberapa bulan. Kau memintanya, Levi meraung. Dia juga marah. Tepat saat tendangannya akan mendarat, suara Zoe tiba-tiba berteriak, tidak. Zoe telah membuka pintu. Kaki Silas berhenti di udara, hampir 1 sentimeter dari ujung hidung Levi. Levi tampak tenang. Silas, dia suamiku. Aku melarangmu menyakitinya. Zoe gemetar ketakutan. Silas menurunkan kakinya dan menatap Levi, ekspresinya dingin. Aku akan memaafkanmu sekali ini saja. Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan menahan diri. Levi menyeringai. Zoe, kamu menyelamatkannya. Levi benar-benar akan melawan barusan. Sayangnya, Zoe muncul tepat pada waktunya. Kamu, Silas sangat marah. Anda adalah orang yang dalam bahaya sekarang. Beraninya kau mengatakan dia menyelamatkanku. Aku membencimu. Tidak heran semua orang di keluarga hitam membencinya dan ingin menjauhkannya dari Zoe. Kamu tidak diizinkan untuk bertemu Mes Lopez lagi. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuhmu di depan mata, Silas memperingatkan. Zoe memberi isyarat agar Levi pergi, menunjukkan bahwa dia akan menjaga Silas. Setelah Levi pergi, Silas akhirnya tenang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana dia tahu tentang Chief Williamson? Mengapa dia punya nyali untuk menyebut Chief Williamson sebagai Pang kecil? Dia juga tidak tampak melakukannya dengan dengki. Bahkan, sepertinya dia hanya melakukannya karena kebiasaan. Mungkinkah dia orang penting? Itu tidak mungkin. Mengapa seseorang dengan kekuatan untuk menyebut Chief Williamson sebagai Pang kecil bekerja di perusahaan tua yang polos?
Sebagai penjaga, tidak kurang. Itu benar-benar mustahil. Dia mungkin hanya kutu buku militer. Tidak sulit bagi orang seperti itu untuk tahu banyak tentang militer. Levi, kan, aku tidak akan melupakanmu. Suatu hari, aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Silas sangat pemarah saat mereka datang, dan dia benar-benar tidak tahan dengan Levi. Tentu saja, Levi tidak peduli dengan orang seperti Silas. Dia kuat, tapi dia tidak menyangka Levi akan menempatkan pengawal di sisi Zoe. Dia telah membiarkan Hades pergi pada awalnya sehingga dia bisa menggunakan pria itu untuk melindungi Zoe. Hades praktis adalah kandidat yang sempurna untuk itu. Lagi pula, dia sendiri hampir menjadi dewa perang. Silas tidak pernah menduga bahwa ada sepasang mata di balik bayang-bayang, mengawasi setiap gerakannya. Dia tidak merasakan satu hal pun. Levi hanyalah pendukung logistik, jadi dia tidak punya banyak pekerjaan. Dia pergi ke kediaman Kirin dan Azure Dragon. Apakah kamu mendengar tentang apa yang terjadi kemarin? Tanya naga Azure. Apa? Levi bertanya, benar-benar bingung. Brock Green dan Grandmaster sudah mati. Beberapa kelompok kuat yang gila baru saja tiba di South City dan membunuh Beast of Death dan Raja Serigala hanya dalam hitungan detik. Mereka telah mengurus sebagian besar dunia bawah dan ring tinju bawah tanah, yang telah berbohong sejak saat itu, jawab Azure Dragon. Apa? Mata Levi berkilat dingin mendengar berita itu. Siapa yang berani bertindak begitu berani di wilayahku? Siapapun mereka, mereka mungkin mengejar South City. Mereka mungkin mengejar Oriental Star Group berikutnya. Apakah menurut Anda Mes, Lopez membutuhkan penjaga untuk melindunginya? Tanya naga Azure. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh rambut di kepalanya. Levi berteriak. Bab 618. Azure Dragon secara otomatis menawarkan, haruskah saya pergi dan melindungi Mes? Lopez. Tidak perlu khawatir tentang keselamatannya, jawab Levi. Dengan Hades melindunginya, dia simen mungkin. Meskipun El Nation dihancurkan, Hades masih sama kuatnya. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Siapa itu? Bukankah apa yang terjadi pada keluarga Caesar sudah cukup buruk? Siapa yang berani datang setelah itu? Levi bertanya. Naga Azure mengangkat bahu. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mereka belum teridentifikasi sampai sekarang, tapi kita tahu pasti bahwa mereka adalah orang terkuat yang pernah menantang kita. Fakta bahwa mereka bisa menghancurkan bawah tanah South City dalam satu malam sudah cukup. Bukti. Aku tidak peduli siapa mereka. Selama mereka menjadi ancaman bagi kota ini, aku tidak akan membiarkan mereka pergi, Levi mengumumkan dengan dingin. Karena Levi ada di sana, tim dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan kelompok ancaman baru ini. Mereka tahu tidak ada yang bisa menyebabkan masalah dengan dia di sekitar. Sementara keluarga terkenal lainnya di South City menyelidiki identitas Jackie Lawson, keluarga Davis sedang mengadakan hari lapangan. Secara alami, mereka akan bertanggung jawab atas semua bisnis yang terpengaruh. Mereka bisa mendapatkan cukup banyak uang dari semua itu. Ini meninggalkan senyum di wajah Leslie selama sisa minggu itu. Dia telah bersumpah setia kepada Jackie sampai mati. Jackie bertanya, grup bintang Oriental baik-baik saja akhir-akhir ini, ya. Saya telah melakukan beberapa penelitian pada mereka. Nama bos mereka adalah Zoe Lopez. Selain memiliki keluarga kulit hitam di belakangnya, tidak ada yang lain untuk namanya. Mengapa seluruh South City hanya melihatnya melahap pasar seolah-olah tidak ada masalah besar? Leslie bertanya-tanya. Ini semua berkat Morris Group. Keluarga South City sebagian besar takut pada Morris Group, yang selalu mendukungnya. Jackie tertawa kecil. Meskipun mereka bukan dari Erudia, dia tahu lebih banyak daripada Leslie. Melalui penelitian mereka, sangat mungkin Morris Group menghancurkan Scott Yates dan Triple Group. Apakah grup Morris benar-benar sekuat itu? Tanya Leslie. Tentu saja, tidak hanya bos mereka yang benar-benar misterius, tetapi juga ada banyak talenta tersembunyi di sana. Mereka memiliki profesional yang sangat kuat di antara penjaga mereka yang mengalahkan 4 jenderal perkasa Scott Yates, kata Jackie. Kamu tahu tuanku datang ke South City hanya untuk menyingkirkan Morris Group, kan? Erudia terlalu menarik, kata Jackie, wajahnya penuh keserakahan. Leslie menarik napas dalam-dalam pada saat itu. Bukankah itu agak terlalu serakah? Jackie menginginkan kota selatan, tetapi tuannya menginginkan seluruh Erudia. Leslie bertanya, apa yang perlu kita lakukan untuk membantu? Keluarga Davis pasti akan memberikan segalanya untuk membantu. Aku tidak akan menyentuh Morris Group untuk saat ini. Adapun Oriental Star Group dan keluarga besar lainnya di South City, aku menginginkan semuanya. Kilatan dingin melintas di mata Jackie. Leslie bertanya dengan suara gemetar, apakah kita juga akan membunuh jalan kita ke puncak seperti yang kita lakukan tadi malam? Jackie tiba-tiba tertawa. Tidak, ini adalah jenis orang yang sama sekali berbeda yang sedang kita bicarakan di sini. Kita bisa mengalahkan orang-orang seperti Brock Green dan klub dunia bawah melalui kekerasan, tapi ini semua adalah serigala kelas atas yang berjas. Jika kita membunuh bahkan hanya 1 atau 2 dari mereka, akan ada keributan.
South City akan benar-benar mengejarku kalau begitu. Lalu apa yang harus menjadi tindakan kita? Tanya Leslie. Jackie tersenyum sinis. Kami melawan api dengan api. Saya ingin bertemu dengan bos grup Bintang Oriental. Mari kita undang dia. Bahkan, mari kita lakukan malam ini. Leslie mau tidak mau bertanya, bagaimana jika dia tidak mau datang? Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Leslie menyesal telah berbicara. Dia merasakan tatapan dingin menyapu dirinya, membekukannya di tempat. Bab 619. Seperti yang diharapkan, Jackie sudah menatapnya dengan mata dingin. Itu masalahmu. Aku ingin bertemu dengannya malam ini, itu akan menjadi masalahku. Dimengerti. Maaf, aku berjanji akan melakukan persis seperti yang kamu minta. Leslie berkata, buru-buru menekan dahinya ke lantai dengan membungkuk dalam-dalam. Makna Jackie cukup jelas. Bagaimanapun caranya, dia ingin bertemu Zoe malam itu juga. Jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan ini, sebaiknya kamu mulai memikirkan kata-kata terakhirmu, kata Jackie lembut. Saat dia pergi, Leslie menyeka keringat dinginnya dengan punggung tangannya. Dia hampir mati di sana. Dia tidak bisa mengambil risiko membuat kesalahan itu lagi. Kamu, selesaikan ini. Leslie menyerahkan tongkat estafet kepada Derek. Baginya, itu terlalu memalukan baginya untuk secara pribadi mengundang seseorang. Tentu saja, jangan khawatir, ayah, aku pasti akan membuktikan diriku pada Jackie. Derek tersenyum. Bangunan Triple Group telah diganti namanya di bawah Oriental Star Group. Di kantor Zoe, sekretaris melaporkan, Ms. Lopez, seseorang yang mengaku sebagai Derek Davis meminta untuk bertemu dengan Anda. Bawa dia masuk. Zoe mengangguk. Baru-baru ini, sejumlah perwakilan bisnis keluarga South City mengunjunginya. Dia belum menolak siapapun. Tak lama kemudian, Derek dan yang lainnya mencapai area resepsionis. Anda Nona Zoe Lopez? Tanya Derek sinis. Bagi Derek, tidak ada seorang pun di South City yang tidak bisa dia ajak main-main. Dia selalu lugas dan sombong. Ya, bolehkah saya tahu untuk apa Anda ke sini? Zoe sudah tidak terlalu menyukai nada suaranya. Tuanku ingin kau bergabung dengan kami untuk makan malam-malam ini. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu nanti malam. Derek jelas tidak peduli apakah Zoe setuju atau tidak. Bersiaplah, aku akan kembali untuk menjemputmu sebentar lagi. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Tahan di sana, kata Zoe dengan suara renyah. Apa? Siapa tuan yang kamu bicarakan ini? Tanya Zoe. Kamu akan tahu malam ini. Bagaimanapun, dia jauh lebih terhormat daripada yang bisa kamu bayangkan. Dengarkan saja apapun yang dia katakan. Derek baru saja selesai berbicara ketika Zoe berteriak, suruh dia pergi. Maksudnya apa? Tanyanya tidak percaya. Maaf, aku tidak menerima undangan dari orang asing, Zoe menolak. Derek tertawa. Zoe Lopez, saya ingin Anda tahu bahwa Anda mungkin menolak semua orang di South City, tetapi ini adalah satu-satunya orang yang tidak boleh Anda tolak. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukannya. Jackie sudah membunuh Brock Green. Siapa yang berani menolaknya? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku siapa dia? Zoe sudah jelas sangat marah. Identitasnya harus dirahasiakan, jadi kamu hanya akan tahu ketika kamu melihatnya. Jika kamu menolaknya, kamu akan sangat menyesalinya. Tahukah kamu bagaimana Brock Green dan Grandmaster meninggal tadi malam? Tuanku membunuh keduanya. Dari mereka, Derek mengumumkan dengan bangga. Itu bukan alasan. Kirim dia pergi. Perintah Zoe. Para penjaga memaksa Derek keluar dari Oriental Star Group. Aku belum selesai. Derek memekik mendesak. Apa yang kita lakukan sekarang? Wanita itu jelas tidak mau melakukan ini dengan cara yang baik. Salah satu bawahannya bertanya. Jika dia tidak mau bermain bagus, kami juga tidak akan melakukannya. Begitu dia pulang kerja, kami akan membawanya kembali dengan paksa. Derek tertawa. Jackie sudah memberitahu kami bahwa dia ingin bertemu dengannya, apapun yang terjadi. Dimengerti, kami akan berjaga-jaga di sini, jawab bawahannya. Bab 620. Zoe pulang kerja tepat jam 7 malam. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari gedung. Dia seharusnya bekerja lembur, tetapi keluarga kulit hitam mengkhawatirkan keselamatannya dan menuntut dia bekerja di rumah. Tidak jauh, dua bawahan Derek bersiap untuk menyerang setelah melihatnya berjalan keluar dari gedung. Pelan-pelan, bukan ide yang bagus untuk menyerangnya di sini. Kita akan menunggu sampai dia hampir pulang, kata Derek. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka berada di bawah kendali orang lain sekarang. Levi tahu semua yang terjadi. Meskipun begitu, dia tidak sedikit pun khawatir. Tak lama kemudian, sopir itu pergi. Silas mengikuti Zoe ke dalam mobil. Derek langsung mengikuti mereka. Rumah keluarga kulit hitam berada di daerah yang agak terpencil, jadi tidak banyak mobil yang menuju ke istana. Tiba-tiba, pengemudi menginjak rem. Jalan di depan mereka terhalang oleh beberapa mobil. Beberapa orang keluar dari mobil.
Derek mengetuk jendela dengan seringai lebar. Miss Lopez, maukah Anda mengikuti saya dengan baik? Saya ingin Anda mengikuti saya dengan sukarela. Jika tidak, saya harus menggunakan kekerasan. Ada lebih dari 10 orang di belakangnya. Hanya dengan satu perintah, mereka akan menendang pintu dan menyeretnya pergi. Zoe hanya mengerutkan kening dengan keras kepala. Tidak, aku tidak menerima undangan dari orang asing. Oke, aku mengerti bagaimana ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat sekarang? Jackie memintaku untuk mengundangmu karena dia menghormatimu. Jangan biarkan itu sampai ke kepalamu, Betech. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan pergi atau tidak? Derek meraung. Tidak, aku tidak akan pergi. Zoe menolaknya dengan tegas sekali lagi. Oke, kamu yang memintanya. Derek baru saja akan menggonggong perintah. Pintu lainnya tiba-tiba terbuka. Seorang wanita setinggi 6 kaki turun dari mobil, dikelilingi oleh aura yang kuat. Wajah Silas tetap tanpa emosi saat dia mengayunkan tendangan ke arah kepala Derek. Dia segera terlempar ke belakang, membanting ke salah satu mobil mereka. Bunuh jalang itu, Derek meraung. Semua bawahannya bergegas ke arah mereka, meraung. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang terbaring di lantai dan mengerang kesakitan. Semua bawahannya adalah pejuang yang terampil, tetapi sayangnya mereka bertemu dengan seorang prajurit yang baru saja meninggalkan pasukan. Mereka bahkan tidak bisa bersaing dengannya. Persetan, jika ada orang lain yang mengganggu Miss Lopez lagi, aku akan membunuh mereka. Silas memperingatkan dengan dingin. Derek hampir menangis. Bagaimana wanita ini begitu pandai berkelahi? Di sisi lain kota, di restoran keluarga Davis, Jackie duduk di meja yang sudah disiapkan sementara anggota keluarga mengerumuninya. Dia dengan malas bertanya, ini sudah jam 8 malam. Apakah dia sudah datang? Leslie mulai panik. Di manakah lokasi Derek? Dia sudah pergi selama setengah hari sekarang. Apakah dia tidak bisa melakukan hal sederhana seperti itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memintamu untuk membawanya, bukan? Tanya Jackie dingin saat melihat Leslie, yang praktis mengompol setelah dipanggil. Aku mengirim anakku untuk melakukannya. Aku harus untuk tetap tinggal dan memastikan semua tuntutanmu dipenuhi, kan? Kalau terjadi sesuatu, Leslie tergagap. Aku bilang jam 8 malam, kan? Dia terlambat 3 menit. Ada apa dengan itu? Apakah kamu tidak peduli dengan apapun yang aku katakan? Jackie mulai meninggikan suaranya, membuat Leslie jatuh berlutut. Aku akan segera menanyakan keberadaan mereka. Leslie langsung melakukan panggilan. Kamu sampah, di mana kamu? Di mana Zoe Lopez? Leslie berteriak. Semuanya tidak terlihat bagus. Zoe memiliki pengawal wanita super kuat yang mengalahkan kita semua. Apa, dia mengalahkan kalian semua? Kata Leslie kaget. Apa masalahnya? Jackie bertanya dengan dingin. Bersambung.